Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan channel Dimas Jaya. Kali ini saya mengomentari Bapak Mahfud MD ya. Beliau adalah politisi yang sangat handal, sangat jujur dan sangat pemberani. Beliau adalah kelahiran Madura. Dalam hal ini beliau adalah sebagai Menteri Polhukam, juga Ketua Komite Pemberantasan Korupsi. Setelah dia diundang ke DPR, dalam ini adalah menjelaskan adanya dana 349 triliun yang berkaitan dengan pencucian uang, dan ini adalah sudah diinfokan dengan harapan agar semua aparat bekerja untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, setelah diundang oleh DPR, ternyata Pak Mahfud MD ini luar biasa dan sangat pemberani, dan dia tidak pernah takut dengan siapapun. Ternyata juga di belakang Pak Mahfud bukan orang sembarangan, juga ada Jenderal Bintang 3 yang mendampingi di dalam pertemuan dengan DPR Komisi 3, yang mana pertemuan kemarin begitu luar biasa, begitu panas ya. Dan Pak Mahfud banyak acungan jempol dari masyarakat ya, bahwa beliaunya adalah sosok yang sangat pemberani, dan memang beliaunya adalah ingin bahwa negara kita itu terbebas dari korupsi. Oke, kita ikuti bagaimana keseruan Pak Mahfud MD, kegiatannya di dalam DPR maupun di luar DPR. Coba kita ikuti ya, orang Pak Arteria. Beberapa hal berikut ini. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria oleh Marte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya memang melapor ke ketua? Adalah yang dibutuhkan negara saat saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden, ya. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Memang Pak Mahfud ini adalah mereka yang punya beberapa disiplin ilmu ya. Dia juga seorang dosen ya, seorang akademis, juga seorang politikus, juga pernah menjadi Menteri Pertahanan dulu, juga seorang ahli tata negara, pernah di yudikatif, pernah di eksekutif, juga pernah di legislatif juga. Ya, Mahfud MD didampingi Jenderal Bintang 3 ikut duduk di barisan paling ini depan. merupakan sosok orang yang Si kata jangan kasih kendor. Dari segi agama mereka juga dari pesantren. Minta saya hadir, jadi hukum agama, hukum negara, dengan hukum sejelas-jelasnya, dan saya akan menjelaskan ke Pak DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa sehingga ada yang luar biasa. ditutupi. Karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan, ya, informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu nanti kita sikapi, makanya kalau hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu, maka kita mau gunakan hak kita untuk pansus. Nanti saya akan ungkapin
kalau akhirnya tidak ada titik temu. Karena ini Sepertinya kalau nggak tuntas kita mau pansus. karena ini menyeret energi semuanya ya. Jadi kayak Pasti, ya, itu resiko keterbukaan publik. Inilah yang menjadikan keterbukaan secara transparan. Ketiga, Siapa mendampingi tadi? Menko Polhukam Itu Mahfud kalian. MD saat hadir di rapat dengar pendapat atau RDP di DPR RI. Melihat hal ini, Komisi 3 DPR mengaku kaget. Bahkan kehadiran Jenderal Bintang 3 itu dipertanyakan lantaran ia ikut duduk di barisan paling depan. Hal itu terlihat saat Mahfud MD memasuki ruang rapat di gedung DPR RI. Di belakang Mahfud MD terlihat sosok Jenderal Bintang 3 yakni Komjen Agus Andrianto. Bahkan Komjen Agus ikut duduk di barisan paling depan satu deret dengan Menko Polhukam. Nah, kehadiran Jenderal Bintang 3 dalam rapat tersebut pun menimbulkan pertanyaan tidak terkecuali Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni. Pihaknya mengaku kaget saat melihat Komjen Agus mendampingi Mahfud MD dalam rapat tersebut. Bahkan kehadiran Komjen Agus sempat disinggung oleh Ahmad Syahroni. Selaku pimpinan rapat, Ahmad Syahroni menanyakan kehadiran Komjen Agus hingga duduk di barisan yang paling depan. Rupanya Komjen Agus merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Terkait tindakan Mahfud MD dalam keberaniannya berbicara, sosoknya ternyata memang pernah mendapatkan julukan khusus oleh mantan Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Julukan yang disematkan khusus untuknya itu diberikan oleh Gus Dur kala masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Peluru tak terkendali. Itulah julukan yang diberikan oleh Gus Dur untuk Mahfud MD. Kemudian hingga akhirnya julukan itu turut ditiru oleh mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Erna Witoelar. Erna Witoelar merupakan istri dari Rahmat Witoelar yang juga dulu pernah menjadi jubir dari Gus Dur. Rahmat Witoelar juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup di Kabinet Gus Dur. Dan menurut penjelasan dari Mahfud lewat tweetannya, julukan peluru tak terkendali itu dugaan pencucian uang. Oke, saya kira itu untuk sementara saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membuatnya kembali bernostalgia. Sementara itu